Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal kedua, yaitu tentang kelahiran, penyusuan dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat pada tanggal 8. Ada juga yang berpendapat pada tanggal 10. Ada lagi yang berpendapat pada malam ke-12. Jadi mengenai tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli sejarah berbeda pendapat. Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, dan juga tanggal atau malam ke-12. Wallahu ta'ala a'lam. Az-Zubair bin Bakar menyatakan beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Namun pendapat ini syadz atau ganjil. Yang demikian itu diceritakan oleh As-Suhaili dalam Ar-Raudnya. Kelahiran Rasulullah terjadi pada tahun gajah, tepatnya 50 hari sesudahnya. Ada yang berpendapat 58 hari sesudahnya. Ada juga yang berpendapat 10 tahun sesudahnya. Pendapat lain mengatakan 30 tahun setelah peristiwa tentara gajah. Ada pula yang berpendapat 40 tahun sesudahnya. Mengenai tahunnya juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan tahun gajah itu tepatnya 50 hari sesudahnya, 58 hari sesudahnya, 10 tahun sesudahnya, ada juga 30 tahun sesudah peristiwa tentara gajah, ada pula yang berpendapat 40 tahun sesudahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun pendapat yang benar adalah beliau dilahirkan tepat pada tahun gajah. Pendapat ini diceritakan oleh Ibrahim bin al-Munzir al-Khuzami, guru Imam al-Bukhari, dan Khalifah bin Khayyat serta ulama lainnya secara ijma. Jadi yang menjadi ijma, pendapat yang kuat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan tepat pada tahun gajah,
Kemudian ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ada juga yang berpendapat ayahnya wafat beberapa bulan setelah kelahiran beliau. Ada lagi yang berpendapat 1 tahun setelah kelahirannya. Bahkan ada yang berpendapat 2 tahun setelah kelahiran beliau. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih masyhur. Kemudian Nabi disusukan di kabilah Bani Sa'ad. Ibu susu yang menyusui beliau bernama Halimah As-Sa'diyah, sebagaimana yang telah diriwayatkan dengan sanad sahih. Beliau tinggal di kabilah tersebut selama dalam penyusuan Halimah lebih kurang 4 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril di kampung tersebut. Akhirnya beliau pun dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Setelah itu Rasulullah dibawa oleh ibunya ke kota Madinah untuk mengunjungi paman-paman beliau yang tinggal di sana. Ibu beliau yaitu Aminah pun meninggal dunia di kampung Abwa, yaitu saat perjalanan pulang ke kota Mekah. Ketika itu usia beliau baru 6 tahun 3 bulan 10 hari. Ada yang berpendapat bahwa beliau baru berusia 4 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasannya ketika melewati Abwa dalam perjalanan menuju Mekah pada tahun penaklukan kota tersebut, Rasulullah meminta izin kepada Rabb-Nya untuk menziarahi kuburan ibunya. Beliau pun diberi izin. Setelah itu Nabi menangis hingga menyebabkan orang-orang di sekitar beliau turut menangis. Pada saat itu beliau membawa 1.000 orang pasukan yang memakai topi baja. Sepeninggal ibunya, Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman, budak yang diwariskan dari ayahnya. Sesudah itu beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Menginjak usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Abdul Muthalib berpesan agar beliau dirawat oleh pamannya Abu Thalib, sebab ia adalah saudara kandung ayah beliau, yaitu Abdullah. Maka beliau pun diasuh oleh pamannya ini. Abu Thalib benar-benar memelihara beliau dengan sebaik mungkin. Bahkan Abu Thalib membela beliau saat diutus menjadi Rasul dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja sayangnya ia masih tetap dalam kemusyrikan hingga ajal menjemputnya. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan siksa terhadapnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sahih. Suatu ketika Abu Thalib mengajak Nabi pergi ke negeri Syam bersama rombongan kafilah dagang. Pada waktu itu beliau baru berusia 12 tahun. Pamannya melakukan hal ini karena sangat menyayangi beliau. Di samping itu tidak ada pula yang bisa merawatnya apabila beliau ditinggalkan sendirian di kota Mekah. Abu Thalib dan teman-temannya yang ikut dalam rombongan ke Syam melihat beberapa tanda
kekuasaan Allah pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal itu semakin meningkatkan motivasi Abu Thalib untuk mengasuh dan merawat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Jami'-nya dengan sanad yang semua perawinya thiqah. Di antara tanda-tanda tersebut adalah kumpulan awan yang menaungi beliau, dahan-dahan pepohonan yang menjadi miring untuk memayungi beliau, dan kabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Bukhairah tentang kenabian beliau. Pendeta itu juga memerintahkan pamannya untuk membawa Rasulullah pulang agar tidak terlihat oleh orang-orang Yahudi yang pasti akan memperlakukan beliau dengan buruk. Hadis ini memiliki asal riwayat yang mahfudz atau sahih, namun terdapat beberapa tambahan di sana. Pada kesempatan kedua beliau pergi ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid bersama pelayan laki-lakinya yang bernama Maisyarah dengan sistem qirat. Maisyarah pun menyaksikan hal-hal luar biasa pada diri beliau yang membuatnya takjub. Setelah kembali ke Syam, Maisyarah mengabarkan apa-apa yang telah ia saksikan itu kepada majikannya Khadijah. Mendengar hal tersebut, Khadijah tertarik, berniat untuk menikah dengan beliau demi mengharapkan kebaikan yang Allah kumpulkan untuknya, yang semua itu di luar perhitungan manusia. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. Allah SWT memelihara dan menjaga Nabi semenjak kecil, serta membersihkan beliau dari noda-noda jahiliyah dan dari setiap aib. Allah SWT